atas 5 juta, 5 6 juta, di atas itu. Namun untuk Politeknik Kepulauan Simelu kita sesuaikan dengan kemampuan masyarakat kita. Apalagi di awal-awal seperti Apalagi ini di awal-awal. masa promo lah istilahnya. Iya, masih promo. Ya tapi saya dengar beasiswa cukup banyak di sana. Dari tadi 100 itu ada berapa yang mendapatkan beasiswa? Iya. Masih jauh dari apa yang kita bayangkan dulu. Iya. Nah, sebagai akademisi, ya, terus kita terlepas dari dunia kampus, potensi entrepreneurship kita, ya, data-data yang ada semana posisi kita. Iya. Jadi baik Pak Rasman kan, di Aceh untuk hasil laut itu Simelu itu unggul sebenarnya. Ya kan? Unggul di atas. Tapi masih potensi ya? Ya masih potensi. Potensi. Belum tertata terkelola dengan secara maksimal. Nah, jadi di Aceh itu ada di Simelu. Apalagi Simelu ini berada di tengah laut. Tengah laut, samudra. Samudra. Ya. Nah, kemudian ini yang sangat dilema kita hari ini. Ya artinya pemerintah daerah punya tanggung jawab yang besar. Ya. Nah, bagaimana hasil laut Simelu ini bisa mendongkrak daripada kesejahteraan daripada masyarakat pada umumnya. Nah, namun kita hanya bisa mengandalkan yang hari ini adalah ada lobster, ada gurita, tapi masih ada sejuta potensi. Masih ada sejuta potensi itu tidak terambil atau tidak tertata, tidak terkelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Dan ini misalnya saya beberapa kali datang ke TPI kita di sana itu belum berbanding lurus, dengan alat-alat kapal atau perikanan-perikanan tangkap yang canggih dan modern dengan keberadaan Simelu itu di tengah laut. Ya. Nah, artinya kapal-kapal yang ada di kita itu di Simelu ini, ya kan, masih terbilang tradisional, sehingga tidak berbanding lurus dengan hasil lautnya yang terambil, termanfaatkan untuk masyarakat. Nah, jadi artinya di sini pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan harus lebih kuat, harus lebih kuat, punya kapal yang memang kalau bisa punya daerah lah, 5 unit, 10 unit, ya kan? Nah, jadi hasil laut kita hari ini hanya terambil oleh nelayan-nelayan tradisional. Nah, kita melihat di Kostorik itu misalnya, itu yang menjual ikan-ikan di situ adalah nelayan-nelayan tradisional. Nah, kemudian ketidaktersediaan kapal-kapal canggih milik kita di Simelu ini, ya kan? Itu makanya kapal-kapal dari luar, dari Sibolga, dari mana-mana mereka akan dengan mudahnya menangkap ikan di wilayah kawasan Laut Simelu. Iya, Pak Amin. Saya kira begini, Simelu itu betul ya bahwa memang punya potensi yang luar biasa. Saya pernah bilang itu bahwa kekayaan terbesar Simelu itu bukan sawit, Iya. ya, bukan sawit, bukan pertanian, tapi kekayaan terbesarnya itu adalah hasil laut. Iya. Ya, karena seluruh ya pulau ini, keliling pulau ini, ya semuanya laut. Iya, dan benar. Di laut itu ada makhluknya. Iya. Dan makhluknya itu bukan kita yang kasih makan. Benar ya. Dia cari sendiri, ya, dia sendiri. Nah, dan Simelu ini kan bukan baru sekarang ada. Iya, benar sekali ya. Ya, sejak bumi ini ada, Simelu itu sudah ada. Iya. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa dunia bisnis perikanan itu tidak tumbuh sampai sekarang? Tidak tumbuh. Kalau kita lihat transportasi sudah lumayan, ya. Apa yang membuat tidak tumbuh? Jangan-jangan begini. Ini memang tidak menarik
bagi dunia bisnis, dunia investasi lah. Ya, karena masuk ke dunia ini, ke dunia bisnis perikanan ini, pengalengan, tangkap dan sebagainya, ini tentu kan perlu biaya besar. Dan saya kira pemerintah hanya melakukan polisi saja, kebijakan saja. Kalau pemerintah nggak akan punya uang besar untuk menyediakan kapal-kapal besar itu. Ya, tapi ini adalah pihak swasta yang masuk ke sini. Nah, tapi dari sisi swasta, apa yang menarik buat mereka untuk melakukan investasi di Semelu? Membelikan kapal, terus mengisi cold storage dan sebagainya. Saya dengar cold storage itu sangat murah disewa oleh swasta. Iya, benar sekali. Ya, jangan-jangan mereka melihat bahwa kita ngambil aja ikannya di sekitar Semelu, tapi kan nggak harus ke Semelunya. Diambil, bawa balik ke Sibolga, bawa balik ke Abdia, bawa balik ke Melabu, sehingga kosnya jadi lebih rendah. Pandangan Pak Dokter gimana nih? Sangat menarik sekali Pak Desman. Jadi di kita Simelu ini ada beberapa masih keterbatasan. Keterbatasan sehingga bisa saja itu kurang dilirik ya. Pertama dari sarana prasarananya. Misalnya pengadaan es ya yang berskala besar, yang ukuran ton lah ya. Itu tidak ada, sehingga mungkin dari luar sana, katakanlah dari Lampulo misalnya, mereka mengurungkan niatnya kemari, mengurungkan niatnya untuk ke Simelu. Nah, kemudian selain itu, akses atau promosi itu masih tertutup, ya, masih tertutup walaupun orang sudah pada tahu Simelu itu di sana lautnya bagus, banyak hasil lautnya, ada lobsternya, guritannya dan sebagainya. Kita belum mampu meyakinkan mereka. Nah, ketika kita belum mampu meyakinkan mereka dan mendapatkan mereka, sehingga ya seperti ini kenyataannya. Jadi data-data itu kan saya kira sampai ke pusat, ya, atau jangan di pusat lah, di provinsi data-data itu ada di sana, gitu kan. Nah, tentu kalau untuk meyakinkan juga saya kira tidak harus menunggu dari Semelu atau pemerintah Semelu, ya, walaupun memang ya harus lebih serius ya. Ya. Tapi kita katakan normatif lah. Tentu di provinsi ada data itu. Para investor pasti akan melihat data itu, kan? Nah, apakah tadi penyebab biaya tinggi itu yang kemudian tidak membuat mereka tertarik? Lalu kemudian kalau itu salah satu variabel, ya, variabelnya, nah ke depan itu seperti apa dengan keterbatasan dana kita? APBD kita nggak sampai 1 triliun, ya, sampai 1 triliun, masih 900. Iya, ya, benar sekali ya. Ya, dan itu untuk biaya rutin saja, gaji pegawai saja 60%, gitu kan? Nah, jadi cuman berapa lah untuk membangun? Saran Pak Dokter. Jangan-jangan sudah ada orang the big boss di belakangnya. Jadi ini sangat strategis sekali lah pertanyaannya ya. Bicara masalah data itu ada di pemerintah, ya kan? Data itu ada di pemerintah, baik kabupaten, provinsi maupun pusat, KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pertanyaan kita, data-data itu apakah memang ada sinyal atau ada dimiliki perusahaan-perusahaan yang berbasis sumber daya alam Simelu ini? Satu, yang kedua adalah apakah memang mereka punya koneksi? Ketika tidak punya koneksi, ya kan, jangankan datang, tahu pun tidak. Tapi kalau sudah ada koneksi, link, jaringan, setidaknya mungkin mereka akan melakukan peninjauan atau melakukan studi terhadap 5 potensi keunggulan Simelu ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kelautan perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Di samping ini potensi-potensi ini ada
datanya di pemerintah kabupaten, provinsi atau pusat, tetapi ini juga sudah harus bisa dimiliki oleh sejumlah dunia industri atau dunia perusahaan yang berbasis sumber daya alam Simelu ini terkait potensi-potensi ini. Koneksinya ada, ya kan? Kemudian linknya sudah terbangun, sehingga mereka tahu kemana. Memang kita juga masih menghadapi kendala-kendala, misalnya dari sisi transportasi. Dari sisi transportasi yang agak jaraknya itu jauh, tapi kalau memang mampu kita yakinkan, saya kira transportasi itu sudah lancar hari ini. Oh iya. Pesawat dari Medan itu sudah 3 kali dalam 1 minggu. Demikian juga dari Banda Aceh. Namun hari ini mampukah kita menarik investor, misalnya para dari luar itu untuk bekerja di Simelu sehingga memberikan PAD atau bisa menampung daripada hasil-hasil laut Simelu ini. Jadi itu saya sampaikan kepada Pak Rasman. Saya pernah melakukan ya diskusi lah dengan para agen-agen ikan ya. Iya. Saya tanya sama mereka ketika bukan lobster, gurita itu harganya kan langsung luar biasa ya, sangat potensial sekali. Saya tanya, ini seberapa besar sih sebetulnya kebutuhan kemampuan nelayan kita ya, karena kalau SDM-nya sudah sumber daya alamnya itu sudah luar biasa. Sekarang tinggal SDM-nya atau nelayan kita, kemampuan nelayan kita ya, seberapa besar kemampuan produksinya kalau kita lihat di produksi. Dari sisi pengiriman saja ya, dalam waktu yang hanya beberapa pengepul ya, misalnya, itu 1 bulan itu pada angka 2 miliar kan, 2 miliar. Nah, tapi seandainya itu bisa ditingkatkan lagi. Iya. Ya, jadi ada beberapa tingkatan hasil tangkap itu ya. Iya. Misalnya hidup atau pada perlakuannya. Nah, ternyata itu pada size-nya dan lain sebagainya. Nah, ternyata itu akan membuat harga sangat jauh berbeda. Iya. Ya, nilai harganya jauh berbeda. Nah, yang seperti ini kan tentu Pak Amin yang memotori Polteksim. Ini kan sudah punya data ya, sudah punya analisis dan sebagainya. Apalagi sekarang hasil tangkapnya sudah semakin meluas ini. Iya. Yang terbaru misalnya ikan, kalau di sini ikan panjang laut itu apa namanya itu? Utoy kalau bahasa di sini. Iya benar. Nah, iya, dalam 1 bulan ini saya dengar sudah ini ya. Iya, saya lihat kemarin di Kostorik itu. Nah, itu kan peluang baru yang kemudian ditangkap gitu kan. Iya. Nah, cuman kembali ke perlakuan nelayan nih. Iya. Ya, di laut gitu. Ya. Untuk menjamin lingkungan laut, biota laut atau terumbu karang lah misalnya menjadi rumah ya. Itu dari Politeknik punya program loh itu. Iya. Baik. Jadi Pak Rasman, mau saya katakan di sini bahwa diakui atau tidak, hari ini di Simelu itu yang beroperasi adalah para nelayan tradisional. Berapapun banyaknya ikan yang tertangkap dari Laut Simelu itu dilakukan oleh nelayan tradisional yang juga menggunakan alat-alat tangkapnya yang sangat sederhana, belum terbilang canggih. Nah, kalau kemarin kita melihat mereka ada menggunakan misalnya kompresor. Ini sudah ada kebijakan pemerintah tentang kompresor ini.
Nah, jadi artinya kompresor ini kan membahayakan daripada nelayan itu sendiri. Ya. Nah, kalau pemboman itu saya kira saya belum banyak mendengar yang dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional kita di Simelu, kecuali yang memang nelayan dari luar. Ya. Artinya di sini ada dua sisi yang kita melihat, ya. Ada dua sisi yang kita melihat bahwa yang pertama itu penangkapan ikan secara tradisional ini, ya, juga besar kecilnya itu diambil terus, sehingga itu akan yang semestinya dia mungkin akan membesar lagi, ya, katakanlah misalnya lobster, ya itu juga segini sudah diambil. Itulah akibat mungkin daripada kekurangan ilmu pengetahuan daripada nelayan kita. Kemudian kadang kita juga rawan merusak terumbu karang. Jadi rawan merusak terumbu karang yang semestinya itu harus kita lestarikan. Kemudian terkait dengan Politeknik Kepulauan Simelu, ya, ini Politeknik kita ini akan menjadi supervisor dan akan bermitra dengan para nelayan. Nanti misalnya katakanlah dengan Panglima Laut, ya, dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, ya, bagaimana semua para nelayan di Simelu ini, ya, artinya dapat terbina dalam memanfaatkan sumber daya alam laut. Ya, artinya kita jaga, ya, kita arahkan mereka, kita dampingi. Kemudian juga ingin saya sampaikan kepada Pak Rasman, Politeknik Kepulauan Simelu ini telah melakukan kerjasama MOU dengan pemerintah daerah. Dalam bentuk apa itu? Yang pertama itu dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat ini ya termasuk dalam arti kepada para nelayan. Apa yang bisa Politeknik persembahkan kepada para nelayan Simelu. Kemudian pendidikan. Dalam bidang pengajaran, ya, artinya saling memberikan, ya, memberikan yang dukungan, ya, terutama pemerintah kepada Politeknik. Kemudian juga dalam bidang risetnya. Artinya di sini oleh Politeknik Kepulauan Simelu ini melakukan riset-riset yang memang itu hasil risetnya itu bisa memberikan nilai yang terbaik untuk daripada pemerintah dan masyarakat di Simelu. Kemudian itu banyak butir-butir MOU-nya, kalau nggak salah ada 14. Termasuk pelestarian lingkungan hidup, laut, penanaman mangrove yang berbasis dengan lingkungan alam. Jadi itu kita juga ada menuangkan dalam butir-butir MOU, ya, yang sudah kita tanda tangani dengan pemerintah daerah. Hari ini adalah tinggal pihak Politeknik Kepulauan Simelu dan pemerintah Kabupaten Simelu melaksanakan, mengimplementasikan daripada butir-butir MOU ini. Jadi di sini dari pertanyaan Pak Rasman itu tadi, ya, insya Allah sudah tertuang dalam MOU, sudah tertuang dalam butir-butir kerjasama antara Politeknik Kepulauan Simelu dengan pemerintah daerah. Jadi nanti di sini pertanyaan Pak Rasman itu akan terjawab di dalam MOU itu, dan memang sudah ada. Insya Allah kita tinggal melaksanakannya saja. Baik. Kalau dengan pusat, dengan KKP lah khususnya, itu ada MOU lain, ada MOU seperti apa? Karena kan ketika Bu Susi yang menjadi Menteri Perikanan, ya, Menteri Perikanan, itu kan punya program yang luar biasa besar untuk Simelu, yang belakangan saya dengar itu tidak terfollow up dengan baik gitu. Ya, itu bagaimana sepengetahuan Pak Amin? Kalau dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI itu kemarin
kita baru mengajukan ya, mengajukan untuk bagaimana kita bisa mendapatkan kapal latih perikanan tangkap. Kemudian yang kedua itu juga baru kita mengajukan 2 mobil kostorik berjalan. Dan itu sudah masuk di kementerian. Nah, namun kita belum mendapatkan jawabannya sampai hari ini. Nah, namun itu perlu tindak lanjut ya. Kita berharap mereka bisa memperhatikan usulan-usulan yang kita masukkan ke sana, karena ini berkenaan dengan pengelolaan dan manajemen laut daripada Simelu ini. Nah, namun ini Pak Rasman nanti dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini akan kita tingkatkan terus ya kerjasamanya, dan juga ikonnya nanti melalui Polteksim inilah, melalui Politeknik Kepulauan Simelu inilah. Kalau dengan pihak swasta selain di Aceh tadi atau bahkan mungkin dari luar, sudah ada penjajakan atau sudah ada list yang mungkin akan di apa namanya, coba dijajaki kira-kira. Jadi kalau dengan pihak perusahaan, kita ini sedang menjajaki dengan PT Aruna Indonesia. Mereka juga sudah berada di sini di Simelu. Kemudian yang kedua itu sedang berjalan dengan PT Perindo Indonesia. PT Perindo Indonesia yang sudah hampir 2 tahun beroperasi di Simelu. Itu di yang di bidang apa mereka? Mereka itu di bidang pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan. Yang hari ini mereka di Kostorik Lugu itu. Lugu itu. Yang sebelumnya itu adalah PT Madani. Nah, 2 tahun terakhir itu adalah PT Perikanan Indonesia atau Perindo. Ya? Dan itu insya Allah sudah terbangun dengan baik, dan kita sudah melakukan praktek-praktek ya di PT Perindo itu. Beberapa periode yang lalu lah, atau mungkin 1 dekade yang lalu, saya pernah mendapatkan informasi dulu, nelayan kerambah kita di sini itu pernah punya akses langsung ke luar negeri. Ya, itu ke Hong Kong, ya, Singapura, ya, itu langsung. Nah, itu informasi itu sekarang seperti apa? Karena memang kan apa namanya, hasil nelayan kita di sini, ya, ikan, ya, seperti janang, ya, hasil itu kan juga yang sangat-sangat prospek sekali itu kan bukan di dalam negeri, tapi justru keluar. Ya, keluar. Ya, itu kalau sepengetahuan Pak Amin itu seperti apa sekarang ini posisi? Iya. Jadi kita di Simelu ini ada beberapa perusahaan, ya, perusahaan yang bergerak di bidang penghasilan laut, ya, keramba-keramba apung, yang kemudian yang menampung daripada hasil-hasil laut, yang itu adalah perusahaan-perusahaan lokal yang ada di Simelu, dan itu saya melihat masih jalan, masih jalan, ya, baik yang di bidang, ada juga yang gurita, saya lihat ada di lobster, ada ikan, ya, itu masih jalan. Dan itu sudah bertahun-tahun eksis. Sudah bertahun-tahun eksis, yang mana mereka akan mengirimkannya itu ke keluar. Yang saya lihat itu ada yang ke Hong Kong malah, ya. Ada yang ke Hong Kong dan ada ke beberapa negara lain. Namun terlepas dari perusahaan-perusahaan lokal ini, ya, sebaiknya juga harus mendapat perhatian penuh, dukungan penuh dari pemerintah. Sehingga artinya di sini aksesnya mereka itu lebih luas di sana, ya. Kemudian dengan dukungan pemerintah ini mungkin mereka akan lebih terperhatikan. Perusahaan-perusahaan lokal ini patut kita banggakan mereka ini. Artinya apa? Telah memberikan atau telah menyediakan tersedianya lapangan kerja untuk putra-putra Simelu. Setidaknya pemerintah harus juga punya dukungan yang kuat, dan juga bisa menyurvei berapa perusahaan-perusahaan yang punya putra-putra Simelu hari ini, ya. Kemudian berapa orang mereka sudah
tertampung di perusahaan-perusahaan lokal ini. Nah, artinya apa? Ini kan telah membantu daripada pemerintah untuk menyiapkan lapangan kerja. Ya. Nah, dengan perusahaan-perusahaan ini ya telah membantu pemerintah dalam pengadaan lapangan kerja. Nah, makanya kita sampaikan di sini usaha-usaha masyarakat atau perusahaan-perusahaan lokal ini perlu mendapat perhatian khusus. Ya, Nah, kalau perlu kalau perlu adanya pembinaan. Nah, adanya pembinaan, adanya pelatihan-pelatihan. Nah, sehingga terlihat dengan jelas artinya sejauh mana keberadaan dan manfaat mereka dan membangun kesejahteraan masyarakat. Dan diakui atau tidak, mereka telah juga menorehkan emas, telah membantu ekonomi daripada para pekerjanya. Artinya diakui atau tidak, telah memberikan emas kepada Simelu. Sekarang mahasiswanya ada yang dari luar nggak? Ada. Ada ya? Ada dari Nias beberapa orang. Oh gitu ya. Ada dari Banda Aceh. Ada juga dari Abdia. Insya Allah. Insya Allah sudah bukan cuman yang di sini ya. Bukan. Ada dari Aceh Tengah yang memang datang kemari untuk kuliah di Politeknik Kepulauan Simelu. Luar biasa. Saya kira ini sebuah terobosan yang luar biasa ini yang dilakukan. Mohon oleh dukungannya lah Amin. untuk dari para Rasman ya dan masyarakat kita Simelu. Saya kira podcast malam ini juga salah satu bentuk dukungan untuk bisa menyebarluaskan informasi tentang Politeknik Simelu gitu. Insya Allah. Tapi kita kembali lagi, seberapa mudah sih masuk ke menjadi mahasiswa Politeknik Simelu itu? Iya, baik. Kalau ditanya seberapa mudah masuk mahasiswanya ke Polteksim itu, ya sulit amat juga lah. Kalau kita bilang mudah, ya tidak begitu mudah juga. Tidak begitu mudah ya. Kita selalu meyakinkan bahwa kamu ke depan, kamu ke depan harus punya prinsip hidup. Dalam arti kamu harus punya skill. Kita tidak melarang kamu untuk studi atau kuliah keluar daripada Simelu. Tapi kamu kuliah ke sana yang memang kamu balik ke Simelu, kamu harus punya skill. Harus punya skill. Jangan kamu pulang dari sana menambah masalah di sini, menjadi kamu nanti pengangguran terdidik. Namun Politeknik Kepulauan Simelu itu akan menggiring kamu lebih daripada harapan yang kamu inginkan. Luar biasa. Baik, kalau tadi seberapa mudah, ya kan? Iya. Sekarang seberapa mahal biayanya kuliah di Politeknik Simelu? Iya. Jadi kalau ditanya seberapa mahal, saya kira biaya studi kita di Politeknik Simelu itu kita sesuaikan dengan kemampuan masyarakat kita. Nah, jadi memang kalau di vokasi itu mahal, ya bisa di atas 5 juta, 6 juta, di atas itu. Namun untuk Politeknik Kepulauan Simelu kita sesuaikan dengan kemampuan masyarakat kita. Apalagi di awal-awal seperti ini. Apalagi di awal-awal. Masa promo lah istilahnya. Iya, masih promo. Ya tapi saya dengar beasiswa cukup banyak di sana. Dari tadi 100 itu ada berapa yang mendapatkan beasiswa? Iya. Jadi angkatan pertama itu Pak Rasman ya, mungkin untuk khalayak dengar juga ya, termasuk Pak Rasman, angkatan pertama itu kita bebaskan uang studinya, tapi bukan gratis. Nah, artinya dari pihak Politeknik Kepulauan Simelu lah yang mencari sumber-sumber dana yang memang bisa membayar biaya studi mereka sampai tamat. Itu masuk kategori beasiswa namanya. Masuk dalam kategori beasiswa. Memang kita ada di wanti-wanti atau diberikan angin segar oleh Dikti bahwa itu nanti bisa melalui jalur UKT, uang kuliah tunggal ya. Namun nanti yang semester selain UKT itu bisa
ditanggung oleh mahasiswa sendiri atau dari politeknik itu sendiri nanti yang berupaya untuk mencarinya. Nah, kemudian ada juga yang memang beasiswa, bukan beasiswa, biaya mandiri. Nah, ada yang memang biaya mandiri juga, itu ada beberapa dari pemerintahan yang sudah mendaftar kuliah di situ. Jadi ini kalau mereka ini adalah mandiri. Oh, dari pemerintahan, maksudnya yang mereka tugas belajar gitu. Tugas belajar dan izin belajar. Izin belajar ya. Ada. Ya, untuk bisa meningkatkan mereka ya. Iya. Kemudian ada dari KIP, Kartu Indonesia Pinter. Jadi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbudristek Dikti, itu telah memberikan juga kuota KIP kepada Politeknik Kepulauan Simelu. Nah, jadi melalui inilah nanti ke depan mungkin akan diprioritaskan terus ya, akan diprioritaskan terus, akan menjadi perhatian yang sangat utama lah. Apalagi kita ini Simelu ini kan di 3 daerah T ya, terluar, terdepan dan terpencil. Nah, jadi kita ini masuk dalam terluar dan terpencil, sehingga itu harus bisa diakui oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, memang harus benar-benar diperhatikan. Ya. Baik, luar biasa ini Pak Amin. Saya kira ini di penghujung podcast kita malam ini, Pak Amin mungkin punya pesan-pesan ya atau himbauan kepada para orang tua ya atau para generasi muda yang ingin memilih profesi sebagai entrepreneur, khususnya memanfaatkan potensi alam yang ada atau sumber daya alam yang ada di Simelu. Silakan Pak. Iya, baik kepada semua masyarakat kita yang ada di Simelu, bahwa kita di Simelu ini sudah lahir Politeknik Kepulauan Simelu yang merupakan kebanggaan atau kemuliaan ya daripada masyarakat Simelu itu sendiri, yang sejumlah program studi itu adalah sesuai dengan sumber daya alam Simelu. Ada D4 pengolahan hasil perikanan, D3 perikanan tangkap, D3 budidaya ikan. Dan ke depan kita berharap putra-putra Simelu bisa melanjutkan di Politeknik Kepulauan Simelu ini ya, karena di Politeknik Kepulauan Simelu ya akan menciptakan putra-putra terbaik Simelu ini untuk memiliki keahlian atau skill ya, kemudian berjiwa entrepreneurship. Nah, artinya keberadaan Politeknik Kepulauan Simelu sangat mendukung, artinya sangat membantu masyarakat Simelu ya untuk mengefektifkan dalam hal misalnya keuangan. Nah, kalau misalnya kita menyekolahkan anak-anak kita di luar itu dengan biaya besar. Nah, namun dengan kehadiran keberadaan Politeknik Kepulauan Simelu yang memang merupakan kemuliaan bagi kita di sini adalah itu akan sedikit menekan biaya. Nah, kalau misalnya ke sana itu keluar daerah kuliahnya misalnya menghabiskan 60 juta, ya kita kuliahnya di Simelu paling tidak mungkin 30 juta. Nah, itu bisa minta sebuah perbandingan. Kemudian lagi artinya semua dengan banyaknya jumlah mahasiswa di Politeknik Simelu ini, artinya perputaran uang ini ada di Simelu. Artinya bisa mensejahterakan masyarakat Simelu itu sendiri atau Kota Sinabang. Jadi saya kira inilah keunggulan atau prospek-prospek daripada kehadiran dan telah berdirinya Politeknik Kepulauan Simelu di Kabupaten Simelu ini. Terima kasih Pak Rasman. Terima kasih Pak Amin, Dr. Amin Haris, MPD, yang sudah menemani kita untuk bincang-bincang di waktu yang luar biasa ini. Sobat podcast, ini informasi yang luar biasa. Kira
dan ini merupakan kesempatan sebagai perguruan tinggi termasuk yang perdana di Semelu. Selain efektivitas biaya, lalu kemudian juga ini menggunakan potensi yang ada di Semelu, ya, mengkombinasikan potensi yang ada di Semelu, dan tentu alumni dari SDM Politeknik ini tentu bukan hanya untuk Semelu, ya, dan ini bisa kemanapun, ya, sebagaimana SDM-SDM yang lain. Anda bisa ke provinsi lain, bahkan mungkin juga bisa ke luar negeri, kemanapun, karena SDM akan digunakan dimanapun itu dibutuhkan. Dan saya kira sekali lagi ini adalah peluang dan kesempatan bagi putra-putri kita di Semelu untuk kuliah, ya, sesusah apapun, ya, kehidupan kita, ekonomi kita. Dan ini sebuah terobosan yang sudah mendekatkan kita, ya, dunia pendidikan atau sebuah perguruan tinggi yang sudah mendekatkan kita dengan tempat tinggal kita. Saya kira sekali lagi ini adalah peluang yang luar biasa buat Bapak Ibu sekalian, buat putra putri, dan jadilah orang yang pertama atau orang yang mempelopori. Saya kira itu ya Pak Amin, dan sukses buat Politekniknya. Mudah-mudahan sehat dan bisa terus berkembang dan memberikan sesuatu yang luar biasa. Siap, dunia pendidikan. Ya, dukungan sepenuhnya, insya Allah. Terima kasih ini atas waktunya bincang-bincangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Rasman Podcast selanjutnya. Wassalam.